Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil Qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup yang damai dan tentram, nikmat Quran, dan segala nikmat yang tentunya tidak ada hingga tidak terkira nikmat yang telah Allah berikan dan akan Allah berikan kepada kita semua hingga hari ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita untuk menjadi hamba yang setia, mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun menjadi hamba atau orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang insya Allah penuh berkah ini, kita hadirkan jiwa dan pikiran kita untuk mengikuti kajian tadabbur surat Al-Baqarah bersama sahabat Quran mulia. Sambil kita juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat baik ya kesehatan dan juga kemampuan, rezeki yang berlimpah, tentunya rezeki yang halal, rezeki yang memberikan keberkahan kepada kita semua. Begitu pula rezeki untuk senantiasa menjadikan Quran sebagai petunjuk, dan juga rezeki diberikan keluarga yang soleh dan solehah, keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa kita, baik istri, anak-anak maupun yang lainnya. Sambil kita mendoakan kepada orang-orang yang mungkin bersama kita sebelumnya, namun saat ini diberikan ujian, sakit, atau
mendapatkan musibah atau hal-hal lain, agar Allah Subhanahu wa taala di saat mereka diberikan sakit diangkat sakitnya, diberikan ujian Allah segera keluarkan ujian itu, Allah berikan yang terbaik untuk mereka, dan juga Allah mudahkan segala urusan-urusan untuk kita semua, untuk teman-teman kita dan juga untuk yang lain. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, masuk pada ayat 102 dan 103 insya Allah. Yang ayat ini masih kelanjutan tentang Bani Israel yang mereka sebelumnya diceritakan bahwa mereka berpaling, mereka tidak mau mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka, Alkitab, hidayah, dan juga diutus Nabi untuk mereka jadikan sebagai panutan dan juga sebagai jalan hidup mereka. Ya, kalau sebelumnya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Telah diturunkan kepada kamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas dan tidaklah mengingkari terhadap ayat tersebut kecuali orang-orang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah ketika telah dibuat janji kepada mereka, namun mereka melanggarnya, mereka tidak mau mematuhinya, dan kebanyakan dari mereka memang tidak beriman. Walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka seorang utusan, seorang nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang ada bersama mereka, namun mereka melemparkan kitab yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka, kitab yang akhirnya mereka tidak jadikan sebagai landasan hidup mereka. Mereka seakan-akan tidak mendapatkan atau tidak memilikinya, dan seakan-akan mereka tidak memahami dan mengetahui. Nah, di saat seperti ini, di saat kebaikan diberikan, di saat seorang panutan atau orang yang harus diikuti mereka abaikan, akhirnya pekerjaan mereka kepada yang sesat, pekerjaan mereka kepada yang tidak benar. Ya, istilahnya bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu antara dua. Kalau dia tidak sibuk dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan kebatilan. Kalau dia tidak sibuk dengan hidayah, maka dia akan sibuk dengan kesesatan. Begitulah yang memang terjadi pada diri setiap manusia. Karena kesibukan Bani Israel yang saat itu, ya, mereka sibuk, ya, mereka tidak mau mengikuti, mereka sudah diberikan hidayah, mereka diberikan kitab, mereka diutus, ya, seorang nabi, tapi mereka tidak mau mengambilnya, tidak menyibukkan diri dengan itu, maka kesibukan mereka dengan yang lain. Dalam ayat dikatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Wa may ya'shu, barang siapa yang sibuk hidupnya, an dzikrir rahman, lupa berzikir, lupa beribadah, tidak mau melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka nuqayyid lahu syaitanan, maka dijadikanlah syaitan sebagai temannya. Sibuk dia dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, sibuk dia dengan urusan-urusan yang batil,
sibuk dia dengan urusan-urusan yang akan menyesatkan dirinya. Karena dia mengikuti syaitan. Nuqayyid lahu syaitonan, kami ikatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan dia syaitan sebagai teman akrabnya. Ya ibaratnya kan kalau kita tidak punya teman orang soleh, maka teman kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita tidak punya bacaan yang baik, yang bermanfaat, maka bacaannya kepada yang tidak bermanfaat, yang tidak baik. Nah begitulah yang diingatkan oleh Allah pada saat itu, yang diturunkannya Al-Quran, yang sebelumnya diturunkan juga kitab, diutusnya Nabi, tapi ada sekelompok orang, yaitu Bani Israel dan juga Yahudi, mereka tidak mau memanfaatkan ini, yang akhirnya mereka sibuk dengan urusan-urusan yang batil. Apa itu? Maka dijelaskan dalam ayat 102-nya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqu lama tubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Yang artinya ya, bahwa dalam ayat ini Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di saat mereka berpaling dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, di saat mereka tidak mau mengikuti Rasul yang telah diutus kepada mereka, akhirnya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Akhirnya mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh syaitan. Wattaba'u, mengikuti. Mereka sibuk dengan urusan yang batil. Apa itu? Ma tatlu syayatin, yang dibacakan oleh syaitan. Ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, yang kata mereka, yang dugaan mereka itu adalah hasil warisan dari Sulaiman, yang mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Sulaiman. Mereka mengklaim sebagai pewaris ajaran Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita perhatikan di sini Allah mengawal dengan apa? Allah mengawal dengan kalimatnya wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya. Jadi mereka mengikuti dengan intentnya. Kata ittiba itu artinya sesuatu yang diikuti dengan pemahaman. Pernah saya singgung ya di dalam pembahasan sebelumnya bahwa ada beda antara ittiba dengan taklid. Kalau ittiba adalah mengikuti dengan ilmu yang dia paham. Kenapa harus mengikuti? Artinya dia sadar mengikuti itu. Dia paham bahwa ini adalah sarana yang bisa diikuti. Artinya dalam ittiba itu mengikuti dengan sadar, mengikut dengan pengetahuan. Dia paham hal tersebut, apa yang diikuti. Itu namanya ittiba. Tapi kalau taklid, mengikuti tanpa ilmu, maka sering disebut dengan taklid buta. Mengikuti sambil mata tidak melihat. Jadi nggak ada ilmu taklid itu. Orang kadang mengikuti tapi tanpa pengetahuan. Ini salah memang. Ini tidak boleh terjadi pada diri seseorang, apalagi orang beriman. Tapi memang di sini, di ayat ini memang Allah katakan wattaba'u, mereka Bani Israel, Ahlul Kitab, ya, atau juga yang mereka mengklaim sebagai ya, golongan yang telah diberikan kemuliaan ya, sebagai pengikut ya, Nabi Sulaiman, tapi hakikatnya mereka menyimpang.
Apa yang dilakukan? Wattaba'u, mereka mengikuti dengan ilmu ma tatlu syayatin, apa yang diajarkan, apa yang dibacakan oleh syaitan. Yang mereka ala mulku Sulaiman katanya, ya, menurut mereka, dugaan mereka, itu adalah warisan Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman sendiri tidak mengajarkan demikian. Dan Allah membantah. Pada ayat ini Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Yang artinya tidaklah Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Tidaklah Nabi Sulaiman mengajak orang untuk mengikuti ajaran yang sesat. Ya, sihir ya. Nah, ya, kalau dikatakan di sini kan wa ma kafara Sulaiman, artinya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, yang sihir itu perbuatan kufur. Makanya tema yang saya buat adalah sihir adalah kufur. Kenapa? Memang sihir itu tidaklah ada kebaikan di dalamnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman ingkar. Tidaklah Nabi Sulaiman kufur, tidaklah Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Bagaimana mereka mengklaim tersebut? Katanya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Tidak demikian. Mereka dengan sadar mengikuti ajaran yang sesat, sebagaimana yang tadi di awal ayat ya saya bacakan atau saya sampaikan, bahwa ketika orang yang tidak mau sibuk dengan kebaikan, maka akan sibuk dengan kebatilan. Ketika orang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai landasan pedoman hidup, maka landasan dan pedoman hidup kita mereka adalah yang lain. Kata Allah, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang hidupnya lupa dari berzikir, lupa dari mengikuti ajaran perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka dia akan sibuk dengan yang lain. Nuqayyid lahu syaitanan, dijadikanlah syaitan sebagai temannya, fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi setia dengan syaitan. Tentunya syaitan akan mengarahkan pada apa? Pada kesesatan, lupa berzikir, lupa melaksanakan sebagai tugas sebagai hamba ya, untuk beribadah dan sebagainya. Itu hati-hati juga kita. Ini kita tidak mau demikian. Maka sibukkanlah diri kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan baca buku-buku yang bermanfaat, sehingga tidak sampai sibuk dengan yang lain kan. Istilahnya kan gitu kan ya. Artinya mungkin ada 3 lah ya, apa yang bisa menyebabkan kita ya bisa terhindar ketika kita sibuk, atau bisa masuk ketika tidak sibuk dengan yang lain. Pertama, misalkan ketika kita tidak sibuk dengan berzikir, maka kita akan sibuk dengan yang lain ya. Kalau nggak ingat Allah, ya ingat yang lain kan. Orang kalau nggak zikir kepada Allah, nggak mau berzikir kepada yang akhirnya membawa kebaikan pada dirinya, dia akan zikir atau mengingat pada yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah ketika dia tidak sibuk dengan ibadah atau dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang soleh, maka dia akan sibuk dengan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba lihat ya, orang yang tidak sholat, akhirnya apa sibuknya? Gak ada kan, kecuali ya yang tidak baik. Ya paling tidak mungkin dia bengong ya, di aktivitasnya kepada yang tidak bermanfaat. Begitu memang setiap orang yang tidak punya kesibukan dengan kebaikan pasti akan sibuk dengan yang tidak baik. Yang ketiga, bahwa di saat orang tidak punya teman yang soleh, maka temannya adalah toleh. Ketika dia tidak punya teman yang baik, maka temannya yang tidak baik. Makanya perlu juga ya setiap kita berusaha untuk memiliki sahabat-sahabat yang baik sehingga mengarahkan kita kepada yang baik. Tapi kalau tidak, siapa teman kita? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kan, barang siapa yang tidak mau berzikir dan tidak mau menjadikan Allah sebagai zikirnya, maka akan
Jadilah syaitan sebagai temannya. Syaitan teman dia. Coba kemana coba syaitan? Pasti syaitan akan menjerumuskan manusia kepada sesatan. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, kalau orang bersahabat Allah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Allah sebagai walinya, sebagai penuntunnya yang akan mengeluarkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia akan keluarkan dari kezaliman, dari kesesatan, dari kebatilan kepada cahaya Allah, kebaikan dan juga hidayah. Tapi kebalikannya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Sementara orang kafir, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, orang yang fasik atau orang-orang yang tidak mau menjadikan orang-orang baik sebagai sahabatnya, ya, maka teman mereka adalah taghut. Teman mereka adalah syaitan. Atau yang akan diikuti adalah taghut dan setan-setan itu. Lalu diapain mereka? Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Akhirnya mereka mengeluarkan yang dari hidayah kepada kegelapan, ya, kepada kesesatan, cahaya kepada kegelapan. Nah, pada ayat ini betul-betul ya menegaskan kepada kita bahwa di antara akibat orang yang tidak mau, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, di saat mereka mengabaikan ketetapan perintah Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka tidak mau menjadikan utusan Allah sebagai panutan, akhirnya yang mereka lakukan adalah mengikuti kesesatan atau juga menjadikan syaitan sebagai panutannya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan, dugaan mereka itu diajarkan juga oleh Nabi Sulaiman. Padahal wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Yang artinya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, Nabi Sulaiman tidak mengajarkan kebatilan, Nabi Sulaiman tidak mengajak pada kesesatan. Karena Nabi Sulaiman adalah utusan Allah, dia merupakan keturunan dari Nabi Daud. Tidak ada, nggak mungkin Nabi itu mengajar pada kesesatan, sampai ya perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, namun setanlah yang kafir. Setanlah yang menyesatkan manusia. Walakinna syayatina kafaru. Apa yang dilakukan oleh setan? Yu'allimuna nasih sihra. Yu'allimuna nasas sihra. Nabi Sulaiman tentunya sudah jelas, ya, bahwa Nabi Sulaiman bersih dari segala tuduhan. Ini juga harus kita jadikan ya pemahaman yang kuat bahwa semua nabi itu tidaklah kafir. Semua nabi tidak mengajar kesesatan. Walaupun mungkin ya di saat Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, beliau menguasai banyak hal sampai memahami ilmu bahasa binatang, tapi bukan sihir. Bukanlah kesesatan. Itu jalan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, menguasai segala ilmu. Tapi yang sesat siapa? Asyayatin, setan-setan. Yang saat itu juga di dalam kehidupan Nabi Sulaiman atau di zaman Nabi Sulaiman, setan menjadi pengikut atau menjadi pasukan tentara Nabi Sulaiman. Namun sayangnya setelah itu dihembuskanlah oleh setan terkait dengan sihir-sihir yang katanya ini merupakan ajaran Nabi Sulaiman. Padahal wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru
yu'allimuna nasih sihra, yang mana syaitan itu mengajarkan sihir. Apa sih sihir? Ya, sebagaimana mungkin yang banyak kita paham ya, sihir itu adalah ya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjerumuskan manusia pada kesesatan, atau juga membuat manusia mendapatkan mudarat. Nanti juga akan disebutkan di sini apa akibat dari perbuatan sihir. Dan di antara juga bahwa sihir itu adalah fitnah, ujian. Ya intinya kan gini, bahwa kita memang tahu sihir itu ada. Tapi ini ujian, apakah orang akan berkeluh pada sihir yang akhirnya menyesatkan dirinya, atau berusaha untuk menghindar dari sihir yang akhirnya selamat. Maka dikatakan setelah itu yu'allimuna nasih sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Ya, wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini juga yang bisa digarisbawahi ya, bahwa hakikatnya memang sihir itu ujian dari Allah kepada manusia yang pernah memang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat ya, Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diterjunkan kepada dua malaikat di Babila, di Babil atau di Babilonia di Irak ya, Haruta wa Marut, kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Malaikat ini mengajarkan kepada manusia bahwa hindari sihir, atau juga diinformasikan bahwa sihir itu adalah kesesatan. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah malaikat ini mengajarkan sihir kecuali selalu diingatkan kepada orang yang mau belajar bahwa sihir itu membuat dirinya akan kafir dan merupakan ujian dari Allah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian bagi kalian. Kan istilahnya di hadapan kita ada dua. Ada al-haq, ada batil. Ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Ya, ada hidayah, ada sesat. Ada jalan mengikuti Rasul, ada jalan mengikuti syaitan. Nah, kira-kira mana yang harus kita ambil atau mana yang kita pilih? Tentunya kalau kita ingin selamat, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang diberkahi atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan yang baik. Al-haq itu kan, mengikuti jalan Nabi, menghindari jalan keburukan dan jalan setan. Nah, sihir ada memang. Sihir ada dan diajarkan oleh syaitan dan juga diajarkan oleh dua malaikat. Namun dua malaikat ini turun untuk mengingatkan manusia bahwa sihir ini ujian bagi kalian. Janganlah dengan sihir kalian kafir. Janganlah gara-gara sihir kalian menjadi orang yang ingkar. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Bahwa kami ini merupakan ujian dari Allah kepada kalian, bahwa sudah ada kejelasan, ada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, ada ajaran yang lurus dibawa atau disampaikan oleh para nabi, ada nabi itu sendiri yang mengajarkan kepada kalian kebaikan-kebaikan dan jalan yang lurus. Nah, kalau sudah demikian, sudah jelas ya. Ya, janganlah kalian mengikuti yang menyesatkan kan gitu. Nah, sekali lagi ini bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Seringkali akhirnya manusia tidak mau menyadari, ataupun mungkin dia sadar tapi akhirnya tetap melakukan apa yang akhirnya membuat dirinya tersesatkan, terjun pada ya kesesatan atau juga kebatilan.
Jadi dikatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut, yang keduanya memang mengajarkan sihir, tapi keduanya selalu mengatakan baik sebelum atau sesudah, ya, ada yang mengatakan memang sebelum mengajarkan, beliau mengatakan, dua ini mengatakan, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini ujian bagi kalian, janganlah kalian ingkar, janganlah kalian menjadi kufur oleh adanya sihir. Lalu manusia rupanya tidak mau mendengar ini. Di antaranya adalah Bani Israel, ya, yang mereka terjerumus, dan akhirnya sebagaimana di awal ayat dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatin, ya, mereka mengikuti. Sebabnya apa? Sebabnya tadi, karena kesibukannya itu tidak pada yang benar. Kesibukannya bukan pada jalan yang lurus. Kesibukannya bukan mengikuti sosok yang diidamkan atau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan, tidak meneladani orang yang baik, orang yang soleh, akhirnya ya, ngikut pada yang sesat. Ya. Begitu. Maka apa? Fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Akhirnya mereka justru malah melakukan dari, ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka manusia yang tidak mau menjadikan kebaikan sebagai jalan hidup, tidak mau menjadikan Nabi sebagai teladan hidup mereka belajar ilmu sihir dari dua malaikat tadi, bukan kebaikan tujuannya, tapi yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, membuat kehidupan rumah tangga tidak baik, membuat kehidupan rumah tangga bercerai-berai, membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Ya, sejalan dengan ini banyak ya model-modelnya, ya, dengan sihir atau dengan bahasa kita ada namanya santet, ya, atau pelet atau yang lain-lainnya itu kan, itu model-model dari ilmu sihir yang tujuannya yufarriquna bainal mar'i wa zawji, untuk agar terjadi perceraian, terjadi pertikaian, terjadi, ya, hal-hal yang memang itu tujuan setan, ya, jangan sampai terjadi hubungan harmonis lalu melahirkan generasi yang soleh dari, ya, laki dan perempuan atau dari keluarga tersebut. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka akhirnya mereka senantiasa, ya, ini disebutkan juga, ya, dengan fi'il mudhari, fayata'allamuna, maka mereka senantiasa belajar dari keduanya ini, yang hakikatnya sudah diingatkan oleh kedua malaikat ini bahwa kami adalah fitnah, ujian bagi kalian, janganlah menjadi kafir gara-gara sihir ini. Tapi mereka tetap kukuh, ya, terus senantiasa belajar untuk tujuannya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, untuk terjadinya pertikaian, perselisihan sampai perceraian dari dua pasang insan, laki dan perempuan, dalam rumah tangga. Ya, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Kalaupun terjadi, ya, kalaupun sukses, ya, kalau misalkan ini berhasil membuat percecokan, pertikaian atau juga perceraian, ya, itu tetap karena Allah. Ya, maksudnya begini, itu memang sudah menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, seseorang itu sadar dan paham
bahwa ini jalan yang harus dihindari. Kalaupun mungkin nanti ada yang terjadi, ya sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah ya, agar sesuatu itu jangan diteruskan gitu kan, jangan sampai akhirnya berlanjut gitu kan. Jadi wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka membuat sesuatu yang berbahaya atau dengan sihir itu lalu terkena ya fitnah atau juga terjadilah pertikaian ya, kecuali itu merupakan ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah ya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya di sini ada dua hal ya yang bisa kita pahami dari kalimat biiznillah. Yang pertama ya, misalkan kalau ada seseorang berhasil menjerumuskan manusia ya, dengan sihirnya itu hal-hal yang tidak diharapkan oleh orang yang baik ya, nah itu berarti sesuatu itu sebenarnya izin Allah. Allah sedang menguji orang tersebut apakah dirinya di saat terkena ujian dan berhasil ditimpakan sesuatu mudarat kepada dirinya, dia mau kembali dan sadar. Terus akhirnya berusaha untuk menghindar dari apa yang dilakukan oleh para penyihir, atau dengan sihir itu dia mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya lah mungkin kan, dengan sihir akhirnya ada orang yang gagal dalam segala ya, urusannya, atau dengan sihir dia akhirnya rumah tangganya berantakan ya, dengan sihir ya. Atau yang seperti dilakukan oleh ya raja-raja di zaman dahulu ya, berhadapan dengan para nabi kan, itu kan sihir-sihir mereka lakukan itu ya sebenarnya itu adalah perintah Allah juga, atau bagian daripada kehendak Allah, yang nanti manusia itu melihat apakah dia percaya dengan sihir atau percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita atas izin Allah, bukan karena kehendak si sihir itu. Apapun yang terjadi. Sekarang bagaimana kita ketika melihat itu untuk ya, pertama bersyukur sehingga bisa terhindar dari sihir-sihir, atau bersabar di saat terkena sihir sambil mohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat atau juga menjauhkan dirinya dari sihir, atau juga menyelamatkan dirinya sehingga tidak percaya kepada ilmu sihir yang menyesatkan. Kalaupun adanya ya itu ada, tapi sihir itu ya, berusaha dihindari, atau dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari segala yang membuat menyesatkan ya pada ilmu sihir itu. Jadi wa ma hu bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah, bahwa sesuatu yang terjadi membahayakan dirinya dari sihir itu tidaklah terjadi kecuali karena izin Allah, karena Allah berkehendak dengan demikian. Nah, baru setelah itu wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, bahwa ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya. Maka Allah katakan akhirnya mereka senantiasa belajar apa yang membuat mereka tersesat ya, atau juga menjadikan dirinya terjerumus pada yang membahayakan ya, dan tidak memberikan manfaat. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang membuat mereka terjerumus pada kesesatan, bukan malah memberikan manfaat dan jalan yang benar. Wala yanfa'uhum, tidak bermanfaat. Wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bani Israel, orang-orang Yahudi, dan kadang juga sekarang ini sebenarnya sadar bahwa sihir itu tidak ada tempat kebaikan untuknya. Sehingga ketika dia belajar sihir, dia tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Sedikit pun tidak ada kebaikan.
Ya, jadi sebenarnya manusia itu paham ya, sihir itu menyesatkan. Tapi karena hawa nafsu, karena keinginan duniawi yang sudah begitu kuat, itu ya akhirnya dihalau, ya. Dilewati begitu saja, sehingga akhirnya dia tetap terjun pada sihir, terjun pada kekufuran. Jadi dikatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka sadar, mengetahui apa yang mereka pelajari itu menyebabkan mereka tidak memiliki kebaikan atau nasib di akhirat nanti. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Bahwa mereka dengan sihir akan dimasukkan ke dalam neraka, menjadi orang yang tersesatkan, sehingga tidak mendapatkan kebaikan dari itu, ya, tapi mereka tetap melakukannya. Ini banyak juga ya kalangan ya orang-orang yang berilmu melakukan perbuatan yang disadar itu, tapi tetap saja melakukan. Ada yang akhirnya korupsi, disadar itu korupsi itu salah. Ya. Korupsi itu berbahaya, ya bukan bahaya untuk diri sendiri, tapi bahaya untuk ya masyarakat, bahkan bahaya untuk negara. Tapi tetap aja terjadi. Mereka paham bahwa melakukan kriminalisasi terhadap ulama itu salah, ya. Tapi begitu terjadi juga. Mereka paham bahwa apa yang sedang diterapkan ini itu keliru, tapi tetap aja dijalankan. Kenapa? Pertama memang karena mereka tidak sibuk dengan kebaikan, ya, atau mencari dalih, gitu kan, bahwa ini adalah kemaslahatan umum. Ya. Makanya ada statement itu kan, ya kalau untuk kemaslahatan bangsa boleh melanggar konstitusi. Nah ini kan salah, nggak bisa begitu. Itu namanya menghalalkan segala cara. Ya. Jangan sampai ada ungkapan itu diterapkan kan. Jadi al-ghayatu tubarriru al-wasilah, ya. Bahwa untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara, membolehkan segala cara, ya bukan. Tetap harus ada koridor atau ada ketentuan yang diterapkan atau juga dijaga, ya. Nggak bisa begitu kan, untuk kemaslahatan umum boleh melanggar konstitusi. Jadi hakikatnya dikatakan di sini ya bahwa apa yang terjadi, ya, sebenarnya mereka saat itu salah, yang akhirnya ketika kesalahan itu dilakukan malahu fil akhirati, maka tidak punya ya jatahnya di akhirat, itu nggak ada. Ada kebaikan ya, di akhirat itu tidak akan didapat, ya. Fil akhirati min khalaq wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh buruklah apa yang dilakukan oleh mereka, ya, mengganti kebaikan dengan keburukan, mengganti jalan yang lurus pada yang bengkok, mengganti hidayah dengan kesesatan, ya, itu adalah keburukan yang kalau mereka sadar mereka mau meninggalkan, mereka menghindari, ya. Tapi sayang mereka ya tidak mau menyadari itu, kalaupun mereka sadar tapi mereka melanggarnya. Nah di ayat selanjutnya Allah katakan walau annahum aman wattaqau lamatubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mau beriman, mau bertakwa, pasti mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mau menyadarinya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini tentunya dapat kita pahami atau kita ambil hikmahnya, bahwa yang pertama, para nabi selalu mengajarkan kepada kebaikan. Tidak ada nabi satupun, ya, yang mengajarkan pada kesesatan. Tidak ada yang mewariskan dari para nabi itu sihir atau ajaran-ajaran yang buruk. Tidak ada. Yang kedua, bahwa setiap orang ketika kesibukannya itu pada ya baik, ya, pada kebaikan, pasti akan terhindar pada yang tidak baik. Ketika seorang sibuknya dengan zikir kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan
ya, perlindungan dari Allah dari zikir kepada selain Allah. Tidak akan terjadi. Karenanya setiap kita diarahkan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, lalu mengingat Allah atau ibadah-ibadah, lalu juga mengikuti orang-orang yang baik, berada di komunitas yang baik, sehingga akhirnya diri kita bisa terhindar dari segala yang buruk, kesesatan, kebengkokan, atau juga sahabat-sahabat yang buruk. Namun sebaliknya adalah ketika diarahkan oleh Allah Subhanahu pada ayat ini, bahwa orang yang tidak menyibukkan diri pada ajaran yang benar, sudah diberikan kitab tapi tidak mau dijadikan sebagai sarana mendapatkan ilmu ajaran yang baik, atau juga mereka mengabaikan ajaran itu, mengabaikan orang yang telah diutus, mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti ajaran-ajaran yang lurus, maka pada akhirnya dia mengikuti jalan yang bengkok, mengikuti keburukan, mengikuti kesesatan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, ya. Mereka mengikuti apa yang akhirnya dibacakan oleh setan, yaitu sihir atau kesesatan. Yang ketiga, bahwa sihir itu kufur. Perbuatan sihir itu adalah kekufuran. Kenapa kok Allah adakan sihir? Nah, ini adalah ujian bagi kita, kan? Allah adakan kebaikan, Allah adakan kebatilan, kan? Allah adakan jalan yang lurus, Allah adakan juga jalan yang bengkok, kan? Allah adakan dengan utusnya para nabi, pewarisnya juga para ulama, Allah adakan juga setan-setan dan juga pengikut setan, ya. Orang-orang yang sesat, kan? Nah, sekarang setiap kita diberikan kebebasan untuk memilih mana yang mau diambil, imma syakirun au kafuro. Apakah kita mau menjadikan kehidupan kita bersyukur, artinya bersyukur ini mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah, mengikuti apa yang telah diutus oleh Allah para nabi dan pengikutnya atau juga pewarisnya para ulama, atau justru malah kafuro, mengingkari segala apa yang telah Allah sampaikan, Allah hadirkan, dan Allah berikan kepada kita. Inna hadainahu sabila, itu kan, kami telah berikan jalan kepada manusia, ya. Lalu ujungnya adalah imma syakiran wa imma kafur. Dan tentunya sihir adalah kesesatan, sihir adalah kekufuran. Ya, kalaupun terjadi dalam diri manusia, maka dia sudah termasuk dalam kekufuran. Tapi ketika dia menghindar, berusaha lari atau menjauhi kekufuran, maka dialah orang yang mendapatkan keselamatan. Maka Nabi SAW juga, ya, di antara sihir kan dukun, ya. Ya, tentunya juga bisa kita lihat di sini kan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan bantuan setan. Dengan bantuan setan. Yang setan sendiri tidak mungkin mengarahkan manusia pada kebaikan, tapi mengarahkan pada kesesatan. Gak ada sejarahnya setan itu mengajarkan kepada kebaikan. Memang ada tentunya, pernah ada ya diajarkan, tapi itu kata Nabi, sodako al-kazum. Kan pernah terjadi setan, ya, itu datang ke Baitul Mal pura-pura, ya, sebagai orang miskin minta zakat, ya, padahal dia nggak berhak, ya, mendapatkan zakat, ya. Akhirnya diberikan oleh Abu Hurairah. Awalnya mencuri, ya, bukan minta zakat, ya, mencuri ditangkap, ya. Tapi diminta untuk dibebaskan. Hari pertama dibebaskan, hari kedua dibebaskan, hari ketiga nggak mau dibebaskan. Sekarang aku akan adukan kamu kepada Nabi. Tapi setan mengatakan, maukah kamu, kalau kamu mau saya ajarkan dan mau mengikuti apa yang aku ajarkan, kamu akan selamat, atau juga aku tidak akan datang lagi. Apa itu? Ya, akhirnya dibacakanlah ayat kursi. Terapkanlah ini, niscaya aku tidak akan datang lagi.
Akhirnya setelah itu dia lepaskan ya, dan diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Maka setelah disampaikan, beliau mengatakan sodako al-kazub, memang benar si pendusta. Jadi setan itu pendusta, tapi saat itu dia menyampaikan yang benar. Tapi apakah setelah itu ketika manusia bersahabat dengan setan lalu diarahkan kepada yang demikian? Tentunya tidak bisa ya kita katakan bahwa mereka mengajar kepada yang benar. Kalaupun mereka misalkan bisa menyembuhkan ya, bisa mengarahkan ini dan itu hanya DP, hanya bagian awal yang kelak nanti secara tidak sadar manusia yang sudah bergaul bersahabat ya, dengan setan ya, pasti akan diarahkan pada yang menyesatkan. Minimal dia percaya dengan kekuatan setan itu, minimal ya, padahal tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketetapan kecuali ketetapan Allah yang harus diimani dan diyakini. Tidak ada takdir kecuali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang minimal ya. Apalagi nanti pada hal-hal yang membuat dirinya kufur. Jadi sihir itu kufur. Sihir itu adalah kekufuran. Kalau misalkan ada orang terjemus, maka dia akan menjadi orang kafir. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi, man atakahinan wa saddaqahu faqad asyraka. Barang siapa yang mendatangi perdukunan dan dia membenarkan hal tersebut, maka dia telah syirik, telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita mungkin tahu atau juga percaya ada sihir, boleh lah ya. Tapi bukan berarti nanti mengikuti ya. Memang adanya sihir, ya, sihir atau ada tapi sebagai ujian. Lalu juga bahwa sihir itu hakikatnya tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemaslahatan ya, tapi kemudoratan. Ya, fa ta'alamuna ma yadurruhu wala yanfa'uhum. Wala wa yata'alamuna ma yadurruhu, mereka belajar sesuatu yang akhirnya menyesatkan ya. Bukan tidak memberikan ya, tidak memberikan manfaat ya, tidak ada manfaatnya. Nah, makanya ya, orang yang belajar sihir itu ya, tidak memberikan manfaat. Dulu ada kisah ya di abad 5 ya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ya, sekitar di 532 atau 523 ya, saya lupa ininya ya. Itu di abad kelima lah ya, di zaman zaman jeda ya, masa patroh dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad ya, bahkan hampir di ujung masa patroh ya, menjelang lahirnya Nabi, 100 tahun kemudian Nabi lahir ya. Itu kan ada seorang pemuda yang ya ceritanya sebenarnya ada raja mengaku sebagai Tuhan dan dibantu oleh penyihir. Jadi raja ini mendapatkan sokongan kekuatan dari penyihir. Nah, suatu saat penyihir sadar bahwa dirinya sudah tua. Akhirnya minta kepada raja untuk mencarikan pemuda yang bisa mewarisi sihirnya. Maka didapatlah seorang pemuda, dia memang pandai, ya tangkas tangan, ya menggunakan seperti sihir. Ya. Akhirnya jadilah dia pemenang ketika ada sayembara untuk menjadi muridnya penyihir. Nah, dilala Allah memberikan petunjuk kepada pemuda ini. Dia berjumpa juga dengan seorang rahib, seorang pendeta di zaman itu, yang tentunya pendetanya masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehari-hari zikir, ya, berzikir kepada Allah. Nah, si pemuda ini tertarik dengan apa yang dilakukan oleh rahib ini, sehingga dia belajar ilmu dari seorang rahib, dia juga belajar sihir dari si penyihir. Terus tiap hari begitu. Ilmu kebaikan, ilmu keburukan. Sampai akhirnya bimbang juga ini si pemuda. Mana yang benar ini? Si rahib atau si penyihir? Akhirnya ada ujian
dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ingin memperlihatkan bahwa ilmunya rahib itu lebih baik daripada ilmu sihir. Di saat ada kelompok masyarakat itu terjebak ya oleh adanya binatang buas ya. Sehingga mereka ketakutan. Nah di situ akhirnya ya si pemuda ini berdoa kepada Allah ya, agar Allah perlihatkan kepadanya kekuatan yang sebenarnya dari ilmu yang dia dapat dari dua sisi yang berbeda ya. Jadi mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kekuatanmu akan kebenaran yang saya dapatkan. Jika ilmu yang diajarkan oleh Rafi itu benar, maka buatlah binatang buas itu mati dengan batu ini. Akhirnya dilemparlah batu itu, mengena sedikit dari ya, binatang buas, tapi langsung mati. Maka akhirnya setelah itu dia mengatakan, ilmu yang saya dapat dari rahib itulah yang sebenarnya kebaikan yang harus saya jalankan. Berlalulah akhirnya sang pemuda melewati kehidupannya selalu ya ketika mendapatkan masyarakat yang sakit, baik yang buta, kusta, dan penyakit apapun mampu disembuhkan oleh si pemuda ini. Dan dia selalu mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu yang menyembuhkan. Akhirnya tertarik dengan Allah yang katanya merupakan ya juru selamatnya atau pemberi keselamatan, pemberi kesembuhan itu bukanlah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sementara sihirnya tidak digunakan oleh si pemuda ini. Suatu saat ya ada ya teman akrabnya raja buta, tapi dengan kedatangan si pemuda ini dia mampu menyembuhkannya ya, di saat ya orang yang buta ini meminta karena mendengar ya bahwa pemuda ini mampu menyembuhkan penyakit, segala penyakit, tapi diingatkan atau diberikan atau disampaikan kepada orang itu oleh pemuda itu, aku tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah. Lalu ditanya, siapa Allah itu? Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Kalau kamu mau beriman, aku akan doakan. Akhirnya dia beriman, didoakanlah, sembuh. Sampailah berita itu kepada raja, dan akhirnya raja marah ya dengan ungkapan ya bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, bukan raja itu. Nah akhirnya ya si pemuda ini ditangkap juga, diketahui, disampaikan ya oleh bahwa yang menyembuhkan itu ada pemuda, ditangkap. Akhirnya si raja memaksa dia untuk beriman atau menyembah dia, tapi pemuda tidak mau. Diancam akan dijatuhkan ke jurang, tapi ketika dibawa dia selamat. Ya. Justru yang masuk ke jurang adalah tentaranya. Terus dibawa ke tengah laut, tetap dia selamat, ya. Justru yang lain mati. Ya. Pemuda itu tetap sehat, tetap masih hidup ya. Sampai akhirnya pemuda itu memberikan jalan keluar kepada raja, kalau ingin kamu mau bisa membunuh, kalau kamu mau membunuhku, silakanlah kumpulkan seluruh warga yang ada di kerajaan ini, lalu ambillah anak panah, lemparkan kepadaku sambil berbaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu Tuhan hadzal gulam. Ketika dilemparkan, memang tidak ngena dadanya, menembus tubuhnya, tapi terkena pelipisnya. Sedikit kena, langsung mati. Tapi apa kesaksian yang yang terjadi itu, jadi apa yang disaksikan oleh masyarakat atau oleh semua warga mengatakan bahwa yang membunuh pemuda itu bukan si raja, tapi Tuhan gulam ini. Maka langsunglah mereka mengikrarkan diri, kami beriman kepada Tuhan hadzal gulam. Amanna bi rabbi hadzal gulam. Tambah marahlah si raja, langsung mereka diazab atau disiksa, bahkan dibakar ya, dibuat parit. Nah parit itu diisi api, mereka dijerumuskan semuanya ke dalam parit. Nah itulah diceritakan dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum alaihi yaqud. Nah intinya adalah bahwa akhirnya kelihatan ya bahwa sihir yang diajarkan oleh oleh penyihir kepada pemuda itu tidak bermanfaat. Justru yang bermanfaat yang diajarkan oleh
oleh rahib, oleh pendeta, ya, oleh ulama saat itu, ya, yang akhirnya dengan ilmu yang didapat itu mampu mengimankan, ya, manusia atau masyarakat warga yang ada pada saat itu. Dan terakhir ya, yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwa orang yang sudah, ya, terjerumus pada sihir tidak lagi berhak untuk mendapatkan, ya, akhirat, ya, artinya kebaikan di akhirat. Seringkali seorang itu berbuat jahat, sadar dia bahwa itu salah, tapi seringkali pula dia tidak mau melepaskan perbuatan itu karena hawa nafsu. Ya, walaupun alim ulama sekarang malahu fil akhirat menolak, bahwa di saat dia sudah terima pada keburukan, hakikatnya dia tahu, ya, bahwa itu merupakan keburukan dan kejahatan, yang dengan kejahatan itu, keburukan itu pasti dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Nah, kalau demikian artinya Allah sebenarnya memberikan kepada kita basirah. Jadi Allah itu memberikan kepada kita naluri, naluri untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang sesat, kan? Namun kebanyakan manusia mengalahkan nalurinya oleh hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia tetap, ya, bergumul pada kejahatan, keburukan. Dan sihir itu bagian daripada, ya, mengubah, ya, kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya pada kejahatan, keburukan, ya. Maka dia katakan dengan walabi sama syarau bihi anfusahum, sungguh sangat buruk mengubah atau mengganti jiwa mereka, ya, apa yang Allah berikan pada diri mereka kebaikan, tapi terkalahkan oleh keburukan, kejahatan, dan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita terhindar dari ilmu sihir atau juga kejahatan-kejahatan yang lain, ya. Kita sibukkan diri kita pada kebaikan sehingga tidak beralih kepada kesibukan yang lain. Banyak sekali cara kita untuk mensibukkan diri, ya, maka dengan kesibukan itulah insya Allah kita akan menjadi orang yang terhindar dari berbagai keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita bahas atau kita pahami dari ayat 102 dan 103. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa sihir itu adalah kufur. Setan selalu mengarahkan atau menjerumuskan manusia pada kesesatan, dan tentunya sihir itu tidak memberikan manfaat sedikit pun pada diri manusia. In uridu ila islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, ya. Setelah ini silakan jika ada ingin bertanya, baik menggunakan media chatting atau langsung. Tafadhol. Ada? Jika tidak ada, ya kebetulan juga saya ada acara lain, ya, di media Zoom ini, ya, kita akhiri, ya. Ini ada yang apa? Ada yang bertanya? Tanya Ustaz, gimana upaya agar terhindar dari godaan syaitan? Ini sangat baik sekali pertanyaannya. Memang, ya, bahwa cara untuk menghindari setan pertama dengan selalu zikir kepada Allah. Karena dengan zikir itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan turun langsung memberikan, ya, kekuatan bahwa kita dihindarkan dari setan. Ya. Jadi zikir. Kan dalam ayat katakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan menenangkan jiwa, dan juga dengan berzikir insya Allah, ya, akan membuat diri dia memiliki, ya, tameng, ya, sehingga terhindar dari berbagai kesesatan atau godaan setan. Yang kedua, sering-seringlah bergaul dengan orang yang soleh,
orang yang baik, berada di komunitas orang soleh, ya, bahwa orang soleh itu sahib. Ya. Orang soleh itu pasti akan menarik pada kesolehan. Meskipun kita bukan orang soleh, insya Allah kita akan menjadi kecepatan kesolehan mereka. Imam Syafi'i saja sebagai seorang yang diberikan karunia bisa menghafal Quran, ya, memahami banyak bidang ilmu, beliau merasakan bahwa ya, orang soleh itu memberikan dampak kebaikan. Sehingga beliau mengatakan, aku ingin sekali berada dengan orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Ya. Jadi dia merasa diri belum soleh, ya. Sehingga pengen berusaha untuk memiliki bersahabat dengan orang soleh. Ya. Ya, ini dilanjutnya padahal kita ada upaya, ya, untuk berjuang menghindarinya. Betul, memang kita berusaha untuk menghindar. Ya, dan yang terakhir juga ya selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau juga dengan berupaya ya menjauhkan diri dari itu ya dengan berbagai hal, ya. Intinya adalah sibukkan diri dengan kebaikan yang akhirnya terhindar dari segala keburukan. Yakinlah bahwa keburukan itu ya adalah sesuatu yang pasti akan membuat ya dirinya terjerumus, ya. Dan jangan sampai meraihkan sesuatu yang buruk. Ya, keburukan lama-lama akan membuat diri kita tertutup, ya. Makanya tadi saya sampaikan di dalam diri kita ini ada basirah. Namun sayang basirah itu diabaikan oleh manusia. Sehingga akhirnya dia sedikit demi sedikit melakukan keburukan, lama-lama basirahnya tertutup. Basirahnya kalah dengan ya, hawa nafsunya. Ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan di chatting ini Bu Asmidah. Baik, terima kasih. Ada yang lain sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada, jadi pemekaran yang jami'an pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kita memperoleh keberkahan insya Allah ya dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang mulia. Marilah kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terhindar kita dari godaan syaitan, terhindar dari sihir, terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari kekufuran. Ya, kalaupun hidup kita mungkin tidak sesuai dengan kita cita-citakan atau tidak ya seperti orang-orang yang mendapatkan ya limpahan harta dengan ya, hidup mewah atau hidup mapan ya, tapi jangan sampai iman itu terabaikan, jangan sampai masuk setan ke rumah kita, jangan sampai sihir atau hal-hal yang buruk lainnya masuk dalam rumah tangga. Biarlah orang banyak mendapatkan dunianya dan bersyukur ketika mereka punya harta dan beriman. Tapi tentunya juga kita ya senantiasa bersabar ketika Allah memberikan ujian dan memohon agar iman tetap terpatri dalam diri kita. Setiap pagi kan kita berdoa, Allahumma asbahabina min ahadin aw min adin min khalqika wa min ahadin khalqika falakal hamdu wal syukur. Allahumma asbahbi min ni'matin aw bi ahdin min khalqika wa min ahadin khalqika falakal hamdu wal syukur. Itu akhirnya kita bersyukur dengan pemberian Allah, baik daripada diri kita atau orang lain, atau mungkin orang lain yang diberikan, kita tetap mengucapkan falakal hamdu wa lakal syukur, segala puji bagimu dan syukur untukmu ya Allah. Jadi orang lain diberikan, kita bersyukur juga ya, mengucapkan alhamdulillah, itulah yang terbaik. Baik, teman sekalian ya, marilah kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'an al-bala wal wala wal fahsya wal sihat wal fitan wal mihad ma zahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal ikhwanina. Allahumma innana amanna bi rabbina, Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Salam buat Yanti. Pertama Wenda. Jadi semuanya.